Iya, benar-benar sekali. Mulai aja belum kemarin kan ya. Ya udah, untuk tuton yang pertama ini saya akan bahas tentang konsep dasar dan proses komunikasi pemasaran. Saya ingin sedikit mereview tentang yang materi pertemuan kita yang kemarin waktu tatap muka, yaitu tentang apa itu komunikasi pemasaran. Semoga masih ingat. Lama ya. Oke. Yang pertama konsep dasar dulu. Seperti yang kita ketahui kemarin, jika kita ingin mendefinisikan tentang apa itu komunikasi pemasaran, kita bisa memilahnya menjadi dua konsep. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah komunikasi. Nah, di manakah letak komunikasi pemasaran itu? Kita lihat dulu dari gambar ini. Kita mempunyai strategi pemasaran atau marketing strategi. Di sini perusahaan membuat suatu rencana untuk mengenalkan produknya, untuk memasarkan produknya ke khalayak atau ke konsumen. Nah, dengan cara yang bagaimana? Yaitu dengan melakukan komunikasi. Jadi, komunikasi itu ada setelah perusahaan merencanakan strategi untuk pemasarannya. Nah, komunikasi sendiri itu yang bagaimana sih yang sebenarnya? Yang pertama, komunikasi itu harus dua arah. Jadi, ada yang mengutarakan, ada yang berbicara ini, ada yang menyampaikan informasi ini, dan ada yang mendengarkan. Yang pastinya ada informasinya, itu yang pasti. Kalau nggak ada informasi, gimana bisa ada suatu komunikasi. Nah, dari hal pengutaraan atau review dan ada yang mendengarkan atau listen, ini akan terjadi sebuah proses pemahaman atau understanding. Jadi komunikasi ini dilakukan pada salah satu kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuannya. Apa itu tujuannya? Agar produk perusahaan, agar maksud dari perusahaan itu diterima atau dipahami oleh konsumen, yaitu mencapai tujuannya. Tujuannya ini adalah konsumennya. Itu adalah konsep komunikasi pemasaran. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang kita sudah bahas yang kemarin, marketing dan selling atau pemasaran dan penjualan itu sangat berbeda, jauh berbeda. Dari gambar ini, coba jelaskan apa bedanya penjualan dan pemasaran. Ayo Mbak Desi, Mbak Dina, dari gambar ini, tolong jelasin. Halo. Waalaikumsalam. Penjualan adalah usaha untuk menjual suatu produk. Kemudian kalau marketing atau pemasaran, iya benar. Kalau pemasaran memang ada beberapa proses yang terkait di dalamnya. Jadi kalau kita melihat pada gambar ini, gambar di slide
PowerPoint ini, kita lihat di sini. Ibu-ibu yang melakukan penjualan ini dia hanya ngomong, hanya teriak-teriak. Sedangkan bapak-bapak yang melakukan marketing ini dia juga mendengarkan. Ya kan? Jadi proses marketing itu atau dalam proses pemasaran itu nggak hanya dibutuhkan keahlian untuk mengkomunikasikan, nggak hanya dibutuhkan keahlian untuk menyampaikan, tapi juga dibutuhkan suatu pemahaman akan kebutuhan dari si konsumen itu. Jadi dalam proses pemasaran itu dibutuhkan proses komunikasi yang sesuai agar dapat dipahami oleh si target audiens atau konsumen itu tadi. Jadi kita nggak hanya ngomong, kita nggak hanya menyampaikan, tapi kita juga mendengarkan apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan. Nah, sebagai seorang produsen, kita menganalisis dari itu tadi. Jika kita ingin benar-benar memproduksi atau menciptakan produk yang akan laku di pasaran. Yang kemudian, agak lama ya loadingnya. Well, untuk tujuan komunikasi itu sendiri, kemarin saya sudah bahas atau singgung sedikit. Jadi yang pertama, tujuan dari komunikasi itu adalah menginformasikan. Nah, bagaimana respon audien itu? Audien akan merespon, jika kita menginformasikan sesuatu, efek yang terjadi pada audien itu adalah efek kognitif. Efek kognitif itu yang bagaimana audien itu akan berpikir. Nah, setelah proses berpikir dari audien atau konsumen itu, mereka akan menyadari sesuatu. Jadi ketika setelah kita menyampaikan informasi kepada konsumen, konsumen itu akan berpikir. Nah, setelah berpikir pada akhirnya konsumen itu akan menyadari dan dia akan pada akhirnya akan memutuskan apakah dia akan membeli atau tidak, dia akan menggunakan atau tidak. Nah, tujuan komunikasi yang selanjutnya adalah mempengaruhi. Efeknya efek afektif. Efek afektif itu merasakan. Jadi, ketika kita membujuk atau merayu atau mempengaruhi si konsumen, konsumen itu akan merasakan dia menyukai nggak apa yang kita sampaikan. Bisa saja dia suka, bisa saja dia tidak suka. Dan jika dia menyukai, dia akan mencoba suatu tindakan. Tindakan yang bagaimana itu, dia akan jika dia ingin mengetahui lebih dalam tentang produk itu, dia akan mencari tahu sendiri dari berbagai macam media, entah itu media online atau media massa atau datang ke outlet-outlet, pokoknya ada tindakan. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya itu adalah mengingatkan. Jadi kita nggak hanya menginformasikan dan nggak hanya mempengaruhi, tapi kita juga harus mengingatkan kepada konsumen. Nah, efek dari kita mengingatkan itu adalah efek konatif. Efek konatif ini akan mempengaruhi tingkah laku dari konsumen. Jadi, apa yang akan terjadi setelah kita mengingatkan konsumen? Konsumen akan menindaklanjuti. Dia nggak hanya curious, jadi dia nggak hanya ingin tahu saja tentang produk kita, tapi ketika dia ingin tahu dan ketika dia menyukai produk kita, dia akan melakukan tindak lanjut, yaitu apa? Dia akan membeli produk kita, atau dia akan menggunakan jasa kita. Itu adalah tujuan dari komunikasi. Iya, nggak apa-apa, selamat datang. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Atau saya lanjutkan ya? Bentar, saya absen bentar ya. Oke. Jadi, dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang tahu perbedaan antara pemasaran dengan komunikasi pemasaran? Tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang ini.
bedanya pemasaran dengan komunikasi pemasaran? Ada yang tahu? Ada yang mau nyoba jawab? Saya kasih poin 2. Gimana? Ada yang bisa jawab? Perbedaan antara pemasaran dengan komunikasi pemasaran? Saya kasih poin. Mbak Dina menjawab, pemasaran hanya sekedar menjual, sedangkan komunikasi pemasaran menginformasikan atau memberi pesan terhadap pemasaran. Ya itu benar. Tapi sekarang perbedaannya yang gimana? Gini maksudnya. Saya tanya, pemasaran, mana yang muncul duluan? Pemasaran atau komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran. Pemasaran. Jadi yang mana? Tadi saya sudah sedikit menyinggung ya. Ketika perusahaan merencanakan untuk memasarkan produknya, maka perusahaan harus menginformasikan kepada konsumen sehingga dia akan membuat strategi komunikasi pemasaran. Jadi, pemasaran atau strategi pemasaran itu muncul duluan, kemudian baru komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran itu bagian dari strategi pemasaran. Ya, bagus semuanya sudah mencoba menjawab. Jadi kalau menurut Stan and Taylor, komunikasi pemasaran itu merupakan suatu tahapan yang belakangan dari yang lainnya dalam proses pemasaran secara keseluruhan. Jadi proses pemasaran secara keseluruhan itu yang bagaimana sih? Yang pertama, perusahaan atau produsen itu harus melakukan analisis pasar dulu ketika dia ingin menciptakan suatu produk atau memproduksi suatu barang atau jasa. Setelah dia melakukan analisis pasar, dia akan tahu produk atau jasa apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan oleh pasar. Nah, setelah itu dia melakukan produksi dan setelah semuanya jadi, barulah dia akan melakukan pemasaran. Tapi kesemuanya itu sudah merupakan suatu strategi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran itu adalah tahapan belakangan setelah produsen atau perusahaan melakukan strategi pemasaran. Waalaikumsalam. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan proses pemasaran itu secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi pemasaran. Jadi meskipun kita sudah merencanakan dan melakukan produksi sebaik mungkin, tapi kalau kita gagal untuk menyampaikan maksud kita kepada konsumen, itu sama aja bohong. Mereka juga nggak akan ngerti dan produk kita juga nggak akan diminati oleh mereka. Jadi proses pemasaran, marketing itu sendiri akan berhasil jika komunikasi pemasaran yang kita lakukan itu efektif. Untuk yang selanjutnya, di sini kita bisa lihat diagram hubungan pemasaran dan komunikasi pemasaran.